Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi kepada saya, Marzuki. Untuk video kali ini, saya akan membahas arus AC dan arus DC. Arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika emang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kamu udah pernah paham tentang apa itu arus listrik? Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu, yuk simak pembahasan tentang arus listrik AC dan DC di bawah ini. Oke, arus AC. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang nggak mengalir secara searah, tapi mengalirnya secara bolak-balik. Arus AC atau alternating current mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoidal. Pada arus listrik AC ini sering dikenal yang namanya frekuensi, dan di mana besar frekuensinya ini berbeda-beda, tergantung negara ya, negaranya masing-masing. Di arus listrik AC ini yang ditetapkan oleh PLN Indonesia mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz, sedangkan tegangan standar buat arus bolak-baliknya dalam satu fase di sini yaitu 220 volt. Oke, untuk gelombang ini kita asumsikan bahwa untuk daerah atas kita asumsikan arus maju dan ini arus mundur. Jadi untuk AC ini arusnya itu bolak-balik, yaitu maju dan masuk ke arah mundur, maju, mundur. Uh, itulah maju mundurnya ini tergantung frekuensi yang digunakan. Jika digunakan frekuensinya itu 50 Hz, maka dalam 1 detik sinyal yang dihasilkan sebanyak 50 gelombang. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk dengan kelebihannya ini, PLN memproduksi listrik yang arus bolak-balik atau AC. Kenapa arus AC ini sangat mudah untuk dinaikkan voltasenya? Kenapa harus dinaikkan voltasenya? Ya, karena listrik yang diproduksi akan dipasok ke rumah-rumah maupun ke kantor-kantor yang jaraknya lumayan jauh. Karena voltasenya lebih tinggi, maka jumlah energi yang terbuang akan berkurang. Dan inilah sebabnya kenapa PLN memproduksi listrik AC. Oke, untuk kekurangannya ya sih sudah jelas bahwa arus AC ini tidak bisa kita bawa kemana-mana. Contohnya saja, kita tidak bisa membawa TV ke tempat yang seperti taman, mungkin kan. Oke, kemudian kita masuk ke arus DC atau direct current, yaitu arus searah. Arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, tapi sekarang ini udah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pada arus listrik DC searah ini, tegangan listrik mempunyai nilai dan arah yang tetap. Contohnya pada penggunaan arus DC dalam kehidupan sehari-hari seperti handphone, laptop, radio, dan komputer atau PC. Biasanya arus listrik DC searah ini disimpan dalam bentuk baterai yang umumnya dipakai pada jam dinding atau alat-alat elektronika lainnya. Nah, ini merupakan contoh gelombang gelombang listrik arus DC atau garis arah. Berbeda dengan arus AC tadi yang memiliki dua arus, yaitu arus maju dan arus mundur. Maka arus DC ini hanya mempunyai arus maju saja. Kita lihat dalam gambar ini arusnya maju, maju, maju. Yang AC tadi kan maju kemudian mundur. Ini arahnya itu maju terus. Dikarenakan maju terus, listrik ini dinamakan listrik DC atau listrik searah. Pada
kelebihannya. Ada kelebihan dan kekurangan DC, yaitu arus listrik DC bisa kita ketemui di setiap peralatan elektronik. Kemudian kelebihannya arus listrik DC bisa diisi ulang. Kemudian dan timbul perpanjangan. Dari beberapa penjelasan tadi ada sedikit disinggung masalah peralatan elektronika. Jadi, kenapa peralatan elektronika seperti laptop membutuhkan listrik AC? Listrik DC, maaf. Untuk menjawabnya, penggunaan arus DC atau searah pada peralatan elektronik, khususnya pada komputer atau laptop, dikarenakan memang pada komponen-komponen alat elektronik tersebut menggunakan sumber arus searah serta tegangan yang dibutuhkan pun relatif lebih kecil, antara 5 sampai 12 volt. Jadi kok saat kita mengecas HP ada laptop kok bisa, padahal HP kan menggunakan listrik DC sedangkan PLN memproduksi listrik AC. Rahasianya adalah terletak pada adaptor yang dapat jenis arusnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara mengubah listrik AC menjadi DC? Pada arus listrik AC bisa diubah menjadi arus DC. Kita bisa memakai penyarah yang disebut dengan rectifier atau dioda penyarah. Kita lihat dulu gambar ini. Ini merupakan gambar arus searah atau direct current yang arahnya cukup searah, dan ini arus bolak-balik yang arusnya maju kemudian balik lagi, maju kemudian balik lagi. Oke, kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara mengubah AC ke DC. Dari gambar tadi kita tahu bahwa AC yaitu arus bolak-balik, yaitu arusnya maju mundur maju mundur, dan untuk mengubah menjadi arus DC maka kita gunakan dioda penyarah. Jadi arus yang searah dengan dioda akan diteruskan. Kemudian sebaliknya, jika arusnya itu berlawanan dengan arah dioda, maka arusnya di reverse atau diputus. Seperti ini. Ini arusnya kita anggap arus maju ya. Ini kemudian dia masuk ke sini. Ini kan diodanya searah, maka dilanjutkan dan keluar dengan potensial lebih tinggi. Di persimpangan ini berlawanan, maka arusnya diputuskan atau tidak ada arus yang mengalir di sini. Sama juga jika kita asumsikan bahwa ini arusnya maju, ini arusnya searah dengan dioda, makanya dia arusnya diteruskan dan keluar di sini sebagai arus berpotensial tinggi. Dan ini yang berlawanan ini, maka arusnya akan diputus dan keluar dalam bentuk arus yang berpotensial lebih rendah. Kemudian bagaimana sih bentuk gelombang setelah diubah menjadi DC? Ya, seperti ini. Arus AC tadi kan maju, ini daerah mundurnya, maju mundur maju mundur, dan garis 0 ini dapat kita asumsikan sebagai dioda penyarah tadi, maka arusnya maju, dan kemudian jika mundur maka berlawanan dengan arah dioda, maka arusnya maju lagi. Mau mundur nggak bisa, ditahan oleh dioda penyarah, maka maju lagi. Oleh karena itu ini dapat diasumsikan sebagai arus yang searah. Dari penjelasan ini saya harap teman-teman bisa paham. Jika kurang paham bisa dilihat di link yang sudah saya sertakan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan dan saya bahas. Terlebih dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.